Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya kita masih akan membahas mengenai apa yang terjadi di Gaza. Lebaran di tengah gempuran, itu yang akan kita bahas bersama malam hari ini tentunya dengan sejumlah narasumber. Tadi sudah menjelaskan beberapa poin, ada Syekh Ahmad Al-Misri dan juga hadir bersama kita malam hari ini ada Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan sekaligus pengamat Timur Tengah. Mas Hussein, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas Hussein? Sehat, alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan lebih dahulu mengenai apa yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kita juga sudah mendengar suara respon dari masyarakat Indonesia yang turut ikut berempati, ya, turut merasakan apa yang menjadi keprihatinan warga Gaza Palestina. Tapi Syekh, apa yang kemudian bisa didorong sebagai suatu bentuk dukungan dan support kita untuk warga Gaza Palestina di sana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di awal terjadi pertempuran ini, umat Islam begitu antusias untuk membela Palestina. Ya. Mulai dari memboikot produk-produk yang membantu Zionis, kemudian sudah ada langkah-langkah politik diplomat dari beberapa negara, kemudian masyarakat sudah bersuara, menandakan bahwa itu amarahan masyarakat, bukan dari bentuk mungkin sebagian besar ada yang non-muslim, karena persoalan Palestina sekarang bukan karena masalah agama, sudah masuk ranah kemanusiaan. Apalagi orang meninggal kelaparan, meninggal karena kedinginan dan lain sebagainya, apalagi kebanyakan anak-anak kan, dan perempuan yang memang nggak berdaya. Kemudian belakangan ini kita lupa, awalnya kan banyak yang kunut masjid-masjid, sekarang sudah pada mulai lupa. Kemudian produk-produk yang diboikot sampai banyak yang ditutup, sekarang mulai digunakan kembali. Kenapa? Karena umat Islam itu saya gambarkan bagikan orang yang sedang tidur. Umat Islam itu insya Allah tidak mati. Islam itu agama Allah, kita nggak mikirin agama, karena itu dibela oleh Allah. Tapi yang kita khawatirkan adalah pengikut agama Islam sendiri. Umat Islam itu saya gambarkan saat ini seperti orang yang sedang tidur. Ditusuk dengan jarum, dia bangun marah, tidur lagi. Ya, tidak bisa mempertahankan kesadaran yang terjadi pada dirinya gitu. Maka kalau kita memandang apa yang terjadi, menghayati, memperhatikan apa yang terjadi di Palestina, sekarang sudah penuh dengan kebohongan dari negara luar. Maka anak Palestina ini tidak sama dengan anak Ukraina. Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan. Bukankah anak Palestina ini sama dengan anak Ukraina? Gaza itu telah mengajari kita banyak hal. Di antaranya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita banyak makanan yang kita buang sembarangan. Kita tidak senang dengan ini, nggak senang dengan itu. Sedangkan mereka tidak punya. Kemudian anak Gaza sudah mengenakan pakai baju lebaran yang apa adanya. Dan mereka ternyata bukan berlebaran di bumi, tapi berlebaran di surga. Banyak anak-anak kita itu yang Masya Allah sudah diberi banyak nikmat, tapi dia lupa kepada nikmat tersebut. Kemudian kita kalau perhatikan Gaza sekarang mengajari kita bahwasannya yang terjadi di Gaza saat ini adalah hal yang gak masuk akal secara manusiawi, ya. Di tahun-tahun sekarang ini, di dunia modern sekarang. Kemudian mengajari Gaza mengajari kita bahwa yang disebut dengan hak asasi manusia itu adalah tinta di atas kertas. Kalau disebut maaf bullshit itu. Kenapa? Tinta di atas kertas. Tidak berlaku bagi anak Gaza, warga Gaza, orang Gaza, tapi berlaku bagi negara lain. Dunia kalau melihat yang terjadi di Ukraina, mereka semua melek, memperhatikan. Tapi giliran Gaza mereka tutup mata. Karena apa? Mereka itu buta sebelah seperti Dajjal. Mereka itu buta sebelah. Karena itulah yang didukung adalah yang sekutu dengan mereka. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran adalah satu milat. Itu yang coba lihat. Sekarang apa yang dilakukan negara-negara Islam untuk mereka? Dukungan apa? Umat Islam yang awal kunut setiap waktu, 5 waktu, sekarang udah nggak ada. Sekarang berdoa, mendoakan mereka di khutbah-khutbah nggak ada. Informasi sudah ditutup dengan apa? Dengan gaya joget yang baru, gaya ini menari yang baru, dengan tren-tren yang terjadi. Itu yang membuat kemudian masyarakat dunia lupa bahwa masih ada keluarga dan saudara kita yang di sana berjuang. Betul sekali. Mereka itu melupakan. Kenapa? Karena kesadaran kita terhadap ghairah atau cemburu terhadap melihat apa yang terjadi di Palestina itu nggak ada sama sekali. Bukankah anak-anak Palestina itu tidak membuka empati kita bahwa ini kalau terjadi pada anak kita apa yang terjadi? Bayangkan, kalau ini terjadi pada anakmu, anak saya dan anak beliau dan anak-anak kita, bayangkan, anak mereka itu tidurnya dalam ketakutan. Anak kita tidur di atas kasur empuk. Kita punya hutang budi kepada orang Gaza. Mereka berjuang untuk membela negerinya, Masjidil Aqsa. Dan kita di sini tidur di atas kasur yang empuk, makannya enak. Mereka tidak merasakan itu semua. Maaf, mereka ditawarkan Eropa, silakan terbuka lebar, dikasih rumah, dikasih semua. Tapi mereka nggak mau.
Berarti mereka itu belum berjuang, merasa itu negerinya. Tapi ketika terjadi di Israel dan terjadi pertempuran ini yang disebut dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa itu, mereka kabur meninggalkan negerinya. Karena itu bukan negeri mereka. Adalah negara orang yang segerombol orang penggembala domba mendatangi negara orang dan mendudukinya dan mengakui bahwa itu adalah negerinya sendiri. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi di Gaza. Syekh, tentunya nanti kita masih ingin menggali lebih banyak hal lagi mengenai ini. Mas Hussein juga sudah hadir malam hari ini dan informasinya kemarin baru saja pulang dari Mesir. Mas Hussein, mungkin bisa diceritakan apa yang terjadi sebetulnya di Gaza Palestina, termasuk puncaknya mungkin di Hari Raya Idul Fitri ini yang harusnya bisa dirasakan dengan kemenangan, sukacita, tapi justru masih banyak penderitaan yang terjadi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya 12 tahun tinggal di Gaza dan saya mayoritas dalam satu dekade terakhir ini saya menghabiskan lebaran saya di Gaza. Sekarang aja karena memang sedang dievakuasi jadi saya di Indonesia. Dan memang setiap kali lebaran itu Gaza itu mereka selalu dihadapkan oleh yang namanya dilema. Satu sisi mereka ingin beryuforia, sukacita sebagaimana umat Islam di hari raya, tapi di satu sisi mereka nggak bisa. Apalagi hari ini. Hari ini Gaza menjadi satu wilayah di mana hukum itu tidak berlaku di sana. Ya, hukum tidak berlaku. Anak kecil, wanita dibunuhi, nggak ada yang bergerak. Ini yang kemarin baru terjadi, yang viral di Gaza. 14 staf bulan merah, bulan sabit Palestina menggunakan rompi bulan sabit ingin mengevakuasi korban-korban luka sampai lokasi. Mereka dikepung oleh tentara Zionis, lalu diikat tangannya, lalu dieksekusi mati di tempat. 14 orang. Ada dari bulan sabit merah, ada dari UN, PBB, ada satu lagi dari kalau nggak salah satu NGO internasional juga. Bayangkan kalau itu terjadi misalnya di Eropa. Bayangkan kalau korbannya itu bukan orang Palestina. Itu heboh sedunia. Tapi karena orangnya yang dibunuh orang Palestina. Bagi Barat ini bukan suatu hal yang pantas untuk Menurut Mas Hussein, apa yang menjadikan kemudian perlakuannya seperti berbeda, Mas, ketika ini menimpa warga Palestina begitu? Ya, karena stigma. Karena masyarakat dunia sudah disuplai oleh media-media Barat bahwa ini bukan manusia, ini teroris. Semua warga Palestina adalah teroris. Anak-anak, wanita, pejuang yang nggak ada, semua teroris, maka semua layak untuk dibunuh. Dan sebagian dari kita, sayangnya, termakan. Anak kecil di mana bisa dikatakan teroris? Tapi karena kita sudah terbiasa, oh ini teroris, jadi dibunuh pun tidak apa-apa. Itu masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, peran media. Maka saya sering, jujur saja, saya kadang marah dengan media-media, termasuk Indonesia. Dalam 2 pekan, 1000 nyawa dibunuh. Artinya per hari itu sekitar 800 nyawa. 80 nyawa dibunuh per hari. Bayangkan kalau ada kecelakaan pesawat, 70 orang mati, itu berapa hari akan diberitakan itu? Berbulan-bulan. Ini per hari 80 nyawa dibunuh, tapi bagaimana bisa nggak tayang di layar televisi kita? Apakah 80 nyawa warga Palestina ini tidak cukup berharga untuk diangkat oleh media-media Indonesia? Makanya kan ini kan sebuah hal yang menunjukkan hilangnya sensitivitas kita. Betul. Dan seperti hilangnya kesadaran seperti yang disampaikan saya tadi. Kalau orang awam itu wajar. Tapi saya jurnalis, saya kuliah jurnalistik. Dan bagi saya 80 nyawa per hari ini berita yang harus disampaikan. Tapi mayoritas media-media kita ini menganggap bungkam. Ini, artinya ketika media ini bungkam, maka masyarakat bungkam. Jadi saya minta tolong ke teman-teman di TV One, terutama ya. Terima kasih sudah mengangkat ini, bagus sekali. Dan ini kita punya kewajiban obligasi untuk membuka mata masyarakat. Kalau media bungkam, kita juga sedang berkontribusi membungkam masyarakat. Tapi kalau media bersuara, maka kita berkontribusi membangunkan. Dan ingat Mbak Ken, kenapa Israel bisa sedekat itu? Kenapa Israel ini bisa sekejam itu? Karena mereka merasa tidak dikawal. Karena merasa media-media ini sudah bungkam nih. Jadi itu, bungkamnya media artinya motivasi untuk Israel semakin kejam. Jadi menyedihkan ketika hanya di awal-awal saja kita mendengar seruan begitu banyak orang mendukung Palestina, tapi hilang kemudian oleh waktu, Mas Hussein? Ya, betul sekali. Jadi saya katakan dengan jelas tegas di sini bahwa bungkamnya masyarakat itu tidak lepas dari
minimnya pemberitaan Palestina di media. Baik Mas Hussein. Kita nanti juga masih ingin tahu bagaimana kemudian proses pendistribusian bantuan yang kemudian coba masuk untuk warga Palestina di sana, tentunya bersama juga dengan Syekh Ahmad Al-Misri juga masih membahas mengenai apa yang terjadi di Gaza Palestina. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.